Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia kenikmatan kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang sehingga kita semua mampu menjalankan kewajiban kita, melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Ikhlas Kang Kemenak Jakarta Barat ini dengan ikhlas, dengan ridho untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah dan ibadah sunnah lainnya. Semoga amalan-amalan kita di hari Jumat yang penuh barakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang melimpah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan melalui lantunan sholawat yang kita ucapkan setiap hari, semoga menjadi wasilah bagi kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, perkenankan khatib wasiat untuk khatib pribadi dan berwasiat kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena melalui predikat takwa inilah kita seorang hamba Allah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, lalu kalau kita bertanya apa tanda-tanda orang bertakwa, apa syarat, apa tanda yang bisa memperlihatkan kepada kita semua bahwa kita ini benar-benar orang yang bertakwa, orang muttaqin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan, setidaknya untuk melihat tanda orang bertakwa ada 4. Yang pertama, yakni seseorang itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di sini bukan berarti lantas kita kabur, lantas kita menjauh dari Allah, bukan. Tetapi khauf, takut kepada Allah menandakan bahwa kita benar-benar takut Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Takut jika Allah berpaling dari kita.
Sehingga melalui ketakutan itu kita, seorang hamba Allah, manusia biasa, senantiasa dekat kepada Allah dan menjelaskan dan memastikan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah, dan apapun yang kita kerjakan senantiasa pada jalur yang benar, sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan maksiat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tanda orang bertakwa yang kedua yakni dekat kepada Al-Quran. Maksud dekat kepada Al-Quran ini bisa diartikan sebagai kita umat manusia senantiasa membaca Al-Quran, bukan hanya ketika Ramadan tiba, tetapi setiap hari. Bahkan kita mengkaji, kita belajar makna Al-Quran, lebih-lebih kita menjalankan dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Jika kita melihat manusia yang seperti ini, maka insya Allah bisa dipastikan apapun yang dilakukan dia akan sesuai dengan pedoman umat Islam, akan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, tanda orang yang bertakwa yang ketiga adalah qanaah. Qanaah kalau bahasa Jawa nerimo ing panggul, menerima apa adanya. Setiap manusia pasti memiliki suka duka, setiap manusia pasti memiliki anugerah dan musibah. Akan tetapi orang yang bertakwa pasti ia tidak akan pernah kecewa terhadap Allah. Pasti seseorang yang bertakwa itu akan selalu menerima apapun yang menjadi takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang keempat yakni seseorang yang bertakwa senantiasa menganggap dunia hanya sementara, menganggap dunia hanya jembatan menuju akhirat, sehingga apapun yang dilakukannya, apapun yang dilakukan setiap hari bermuara kepada masa depan akhirat, di mana kita semua yang bernyawa akan kembali ke akhirat. Tanda yang keempat ini jelas bahwa seseorang yang bertakwa tidak menjadikan dunia satu-satunya, tidak mengejar dunia dengan kewalahan, tetapi menjadikan dunia sebagai wasilah, beramal, menginfakkan sebagian hartanya dan segala pikirannya untuk meraih akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga kita semua dikuatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan keempat tanda ini, sehingga kita bisa dan mampu meraih predikat takwa sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW dan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Janji yang ada di dalam Al-Quran bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dalam setiap kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ini menjadi poin penting bagi kita semua, merenungi segala pikiran, merenungi segala sikap kita. Semoga kita dikuatkan oleh Allah, dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikr hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.